Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aida Maharani dan di sini saya akan menyampaikan tentang resume buku yang sudah saya buat, yaitu berjudul tentang Translation Studies. Penulisnya Susan Basnet dan buku ini berjumlah 3 bab dan berjumlah 170 halaman. Di bagian bab pertama yaitu menjelaskan tentang masalah pusat, dan di bagian bab kedua itu menjelaskan tentang sejarah terjemahan teori, dan di bagian bab ketiga yaitu tentang masalah khusus penerjemahan pustaka. Di bagian bab pertama yaitu ada bahasa dan budaya. Langkah pertama menuju pemeriksaan proses penerjemahan harus menerima bahwa meskipun terjemahan memiliki inti pusat dari aktivitas linguistik, itu termasuk semiotika. Di luar gagasan yang ditekankan oleh pendekatan linguistik yang sempit bahwa terjemahan melibatkan pengalihan makna yang tergandung dalam satu set tanda bahasa ke dalam satu set tanda bahasa lainnya melalui penggunaan kamus dan tata bahasa yang kompeten. Prosesnya melibatkan seluruh set ekstra kriteria linguistik saja. Edward Sapir mengklaim bahwa bahasa adalah pedoman realita sosial dan bahwa manusia berada di bawah kekuasaan bahasa yang telah menjadi media ekspresi bagi masyarakatnya. Tesis Sapir yang kemudian didukung oleh Benjamin Lee Whorf terkait dengan pandangan yang lebih mutakhir yang dikemukakan oleh ahli semiotika Soviet Yuri Lufman, bahwa bahasa adalah sistem pemodelan dan ada jenis terjemahan. Di dalam artikelnya On Linguistic Aspect of Translation, Roman Jakobson membedakan 3 jenis terjemahan. Yang pertama yaitu ada terjemahan intralingual atau rewording, yaitu interpretasi dan tanda-tanda verbal melalui tanda-tanda lain dalam bahasa yang sama. Dan yang kedua, ada terjemahan interlingual atau terjemahan yang tepat, yaitu interpretasi dari tanda-tanda verbal melalui beberapa bahasa lain. Dan yang terakhir, yaitu ada terjemahan atau transmutasi intersemiotik, yaitu interpretasi tanda verbal melalui tanda sistem tanda nonverbal. Setelah menetapkan 3 jenis ini, di mana 2 terjemahan yang tepat menggambarkan proses transfer dari SL ke TL, Jakobson segera melanjutkan untuk menunjukkan masalah sentral di semua jenis, bahwa sementara pesan dapat berfungsi sebagai interpretasi yang memadai dari unit kode atau pesan, biasanya tidak ada kesetaraan penuh melalui terjemahan karena kesetaraan lengkap atau dalam arti sinonim atau kesamaan tidak dapat terjadi di salah satu kategorinya. Jakobson menyatakan bahwa semua seni puisi karena itu secara teknis tidak dapat diterjemahkan. Apa yang dikatakan Jakobson di sini diambil kembali oleh Georges Mounin, ahli teori Prancis, yang memandang terjemahan sebagai rangkaian operasi yang titik awal dan produk akhirnya merupakan makna dan fungsi dalam budaya tertentu. Misalnya, kata Inggris pastry jika diterjemahkan ke dalam bahasa Italia tanpa memperhatikan maknanya, tidak akan dapat menjalankan fungsinya dalam arti sebuah kalimat. Meskipun mungkin ada kamus ekuivalen karena pasta memiliki bidang asosiatif yang sama sekali berbeda. Dalam hal ini, penerjemah harus menggunakan kombinasi unit untuk menemukan perkiraan yang setara. Kemudian ada decoding dan recoding. Penerjemah menjalankan kriteria yang melampaui linguistik murni, dan proses decoding dan pengodaan ulang terjadi sebagai contoh dari beberapa kerumitan yang terlibat dalam terjemahan antar bahasa dari apa yang tampaknya tidak kontroversial. Pertimbangkan pertanyaan tentang menerjemahkan ya dan halo
ke dalam bahasa Prancis, Jerman, dan Italia. Untuknya, kamus standar memberikan Prancis terjemahannya OI, si Jerman menjadi Jo, dan Italia si. Ketika penggunaan afirmatif dalam pidato percakapan dipertimbangkan, pertanyaan lain muncul. Ya, tidak selalu dapat diterjemahkan ke dalam satu kata oi, ja, atau si. Untuk Prancis, Jerman, dan Italia, semuanya seringkali ganda atau afirmatif. String dengan cara yang berada di luar prosedur bahasa Inggris standar. Misalnya, si, ja, dan lain-lain. Dengan kata halo, bentuk standar bahasa Inggris dari sapaan ramah saat bertemu, masalahnya berlipat ganda. Kamus memberikan Prancis, kava, sama dengan halo. Jerman, Peigat, sama dengan halo. Italia, hola. Pronto, ciao. Apa yang terjadi selama proses penerjemahan adalah pengertian sapaan telah diisolasi dan kata halo diganti dengan frase yang mengandung pengertian yang sama. Jacobson akan menggambarkan ini sebagai transposisi antar bahasa, sedangkan Lonskanov akan menyebutnya transformasi semiotik. Transformasi semiotik atau TS adalah penggantian tanda yang mengkodekan pesan dengan tanda kode lain. Menjaga informasi invarian sehubungan dengan sistem referensi yang diberikan. Penerjemah harus mempertimbangkan pertanyaan penafsiran selain masalah memilih frase BSA yang akan memiliki arti yang kurang lebih sama. Secara ritualistik meminta maaf, saya harap Anda menyukainya, atau saya harap tidak apa-apa. Dalam menentukan apa yang akan digunakan dalam bahasa Inggris, penerjemah harus menerima ketidakterjemahan frasa BSU dalam BSA tersebut pada tingkat linguistik. Menerima kurangnya konvensi budaya serupa di TL dan pertimbangkan kisaran frasa BSL yang tersedia dengan memperhatikan penyajian, kelas, status, usia, jenis kelamin pembicara. Dan kemudian pertimbangan signifikasi frasa tersebut dalam konteks khususnya, yaitu sebagai momen ketegangan tinggi dalam teks dramatis. Levy, ahli penerjemah Ceko yang hebat, bersikeras bahwa setiap penyempitan atau penghilangan ungkapan yang sulit dalam menerjemahkan adalah tidak bermoral. Penerjemah, dia percaya, memiliki tanggung jawab untuk menemukan solusi untuk masalah yang paling menakutkan, dan dia menyatakan bahwa pandangan fungsional harus diadopsi dengan memperhatikan tidak hanya pada makna tetapi juga gaya dan bentuk. Dan selanjutnya ada masalah setara. Penerjemahan idiom membawa kita selangkah lebih maju dalam mempertimbangkan pertanyaan tentang makna dan terjemahan. Karena idiom seperti permainan kata-kata terikat budaya. Penerjemahan melibatkan lebih dari sekadar penggantian item leksikal dan gramatikal antara bahasa, dan seperti yang dapat dilihat dalam penerjemahan idiom dan metafora. Prosesnya mungkin melibatkan pembuangan elemen linguistik dasar teks BSU untuk mencapai tujuan Popovich tentang identitas ekspresif antara teks SL dan TL. Eugen Dida membedakan dua jenis kesetaraan, yaitu ada formal dan dinamis, di mana kesetaraan formal memusatkan perhatian pada pesan itu sendiri, baik dalam bentuk maupun isinya. Dalam terjemahan seperti itu, seorang berkaitan dengan korespondensi seperti puisi dengan puisi, kalimat dengan kalimat, dan konsep dengan konsep. Nida menyebut jenis penerjemahan ini sebagai terjemahan gloss,
yang bertujuan untuk memungkinkan pembaca memahami sebanyak mungkin konteks SL. Kemudian, ada sejarah terjemahan teori, yaitu ada masalah studi periode. George Steiner dalam After Babel membagi literatur tentang teori, praktik, dan sejarah penerjemahan menjadi 4 periode. Pertama, dia mengklaim meluas dari pernyataan Cicero dan Horace tentang terjemahan hingga publikasi esai Alexander Fraser Tytler tentang prinsip-prinsip terjemahan pada tahun 1791. Karakteristik utama dalam periode ini adalah bahwa fokus empiris langsung, yaitu pernyataan dan teori tentang terjemahan berasal langsung dari kerja praktis menerjemahkan. Periode kedua Steiner yang berakhir dengan penerbitan Larbaudie Source I Invocation Design Jerome pada tahun 1946 ditandai sebagai periode teori dan penyelidikan hermeneutik dengan perkembangan kosakata dan metodologi terjemahan yang mendekati. Periode ketiga dimulai dengan penerbitan makalah pertama tentang terjemahan mesin pada tahun 1940-an dan ditandai dengan pengenalan linguistik struktural dan teori komunikasi ke dalam studi terjemahan. Periode keempat Steiner yang hidup berdampingan dengan yang ketiga berawal pada awal 1960-an dan ditandai dengan sebuah kembalinya ke pertanyaan hermeneutik, hampir metafisik ke dalam terjemahan dan interpretasi. Singkatnya, dengan visi penerjemahan yang menetapkan disiplin dalam bingkai luas yang mencakup sejumlah disiplin ilmu lainnya. Kemudian ada orang Roma. Eric Jacobson mengklaim bahwa terjemahan adalah penemuan Romawi, dan meskipun ini dapat dianggap sebagai bagian dari hiperbola kritis, ini berfungsi sebagai titik awal untuk memusatkan perhatian pada peran dan status terjemahan untuk Roma. Arti penting terjemahan dalam sastra Romawi sering digunakan untuk menuduh orang Romawi tidak mampu menciptakan sastra imajinatif dengan hak mereka sendiri, setidaknya sampai abad pertama sebelum Masehi. Kemudian ada pendidikan dan vernakuler. Peran edukatif penerjemahan kitab suci sudah mapan jauh sebelum abad ke-15 dan ke-16, dan glossus vernakuler awal yang dimasukkan ke dalam manuskrip Latin telah memberikan informasi yang berharga mengenai perkembangan sejumlah bahasa Eropa. Baiklah, mungkin cukup sekian resume book yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.